Bismillah, tahukah Anda, Rasulullah hampir terbunuh malam itu. Rumah beliau dikepung 40 pemuda Quraisy bersenjata pedang. Tapi dengan cara yang mengejutkan, Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Ini kisah dramatis di balik hijrah yang mengubah sejarah Islam selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah rahmatullah yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat oleh Allah kita dibangunkan pada pagi hari ini. Nikmat oleh Allah kita dimudahkan untuk melangkah menuju masjidnya. Nikmat oleh Allah kita dimudahkan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan sholat sunnah rawatibnya. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah sebagai bentuk syukur kita, dan dengan syukur ini Allah senantiasa menambah nikmatnya pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di sini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, para jemaah rahimahullah. Jadi saat ini kita masih di bulan Muharram, bulan yang dipilih oleh para sahabat sebagai pergantian tahun di dalam Islam. Ada pertanyaan yang cukup menarik, kenapa kok yang dipilih oleh para sahabat hijrah, apa itu pergantian tahun dalam kalender hijrah itu pergantiannya itu di bulan Muharram. Padahal masih ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Muharram, walaupun bulan Muharram adalah termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita lihat bulan Ramadan itu menjadi sayyidus syuhur, menjadi penghulunya seluruh bulan. Tapi oleh para sahabat ridwanullah alaihim, yang dipilih malah bulan ini, bulan haram. Padahal kalau kita lihat para jemaah rahimahullah, pada saat perjalanan baginda Muhammad SAW untuk menjalankan hijrahnya sendiri, Rasulullah SAW itu berangkatnya dari Mekah itu adalah bulan Rabiul Awal. Jadi Rasulullah SAW berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa malah bulan ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW oleh para sahabat, oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai bulan pergantian tahun? Memang kalau kita lihat penetapan kalender hijrah itu adalah pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sayyidina Umar menjadi khalifah itu kurang lebih sekitar 10 tahunan, 10 tahun lebih 5 bulan kalau tidak salah. Cukup lama Sayyidina Umar ini menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin, menjadi Khalifatul Rasul. Dan maka pada masa Sayyidina Umar inilah kalau kita lihat perkembangan Islam itu begitu sangat luar biasa. Pada masa Sayyidina Umar inilah Romawi dikalahkan. Baitul Maqdis dikalahkan oleh pasukan Islam, ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pada masa Sayyidina Umar ini juga kita tahu Persia, Kisra juga dikalahkan oleh pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kita tahu pada masa Sayyidina Umar itu wilayah kaum muslimin itu meliputi seluruh jazirah Arab, mulai dari Yaman, mulai dari sekitar Persia, sampai daerah Iran, Irak, sampai ke daerah Afrika Utara, sampai ke daerah Ethiopia, sampai ke daerah Sam, daerah Palestina, sampai sekitarnya itu semuanya menjadi wilayah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada masa itulah Sayyidina Umar bin Khattab
mulai berpikir bahwa umat Islam harus punya kalender sendiri. Padahal pada saat itu ya di daerah Romawi itu sudah ada kalender Masehi, kalender yang digunakan oleh orang-orang Nasrani untuk ya menghitung hari, bulan, dan tahun, yang pada saat itu orang Nasrani menetapkan bahwa ya, hitungan tahun itu diawali dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi Sayyidina Umar berpikir dengan begitu sungguh-sungguh bahwa umat Islam harus punya kalender sendiri yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Romawi. Karena kita tahu kalau kalender Masehi itu sandarannya itu adalah apa? Matahari. Sehingga dalam kalender Masehi dalam setahun itu ketemu hitungan harinya itu 365 hari. Nah, sedangkan umat Islam dalam seluruh peribadatannya itu banyak bersandar kepada hitungan bulan. Maka kalau kita lihat, kalau menggunakan hitungan bulan dalam setahun sama dengan 12 bulan, tapi dalam sebulan itu maksimal hari itu 30 hari. Tapi kalau dalam kalender Masehi, ya dalam sebulan maksimal 31 hari. Dan makanya ini beda. Oleh itu kalau kita menghitung umur baginda Muhammad SAW itu 63 tahun, itu hitungannya standarnya kalender bulan. Kalau menggunakan kalender matahari, umur Rasulullah SAW itu kurang lebih cuma 61 tahun. Karena coba kita lihat, kalau kalender Masehi setahun 360 hari, terus kalau menggunakan kalender bulan, setahun itu cuma 355 hari. Dalam setahun ada selisih kurang lebih 10 hari. Dan maka kalau kita hitung, perhitungannya sangat menimbulkan masalah yang besar bagi kaum muslimin. Apalagi di dalam Islam, seluruh aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum syara itu banyak menggunakan hitungan bulan yang disandarkan kepada hitungan bulan. Contoh kalau kita lihat orang puasa Ramadan, untuk menentukan kapan satu bulan Ramadan itu standarnya adalah perhitungan bulan. Maksimal Ramadan cuma 30 hari atau kebanyakan kadang 29 hari. Maka pada masa itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai kita berpikir umat Islam sudah butuh penanggalan sendiri karena berkaitan dengan penghitungan aturan-aturan syariat. Misalkan kalau kita menjalankan puasa sunnah Ayyamul Bid, itu kan hitungannya menggunakan hitungan kalender bulan. Gitu. Atau misalkan kalau kita menetapkan kapan 9 Arafah, itu juga hitungannya semuanya menggunakan bulan. Bahkan kalau kita seluruh peringatan hari raya dalam Islam itu semuanya menggunakan kalender bulan. Dan maka pada masa Sayyidina Umar, orang Arab pada saat telah mengenal kalender bulan, jadi kalender yang disandarkan pada perputaran bulan, maka pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ditetapkanlah bahwa penanggalan di dalam Islam itu harus disandarkan kepada bulan dan ditetapkan penghitungan awal tahunnya adalah hijrahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil. Hijrahnya Rasulullah SAW itu merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Fa'arifu biha, maka aku ingin menghitung kalender dalam Islam, penanggalan dalam Islam itu berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu disepakati oleh seluruh sahabat, atau yang kita kenal dengan isma atau sahabat. Jadi para sahabat mendiamkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, berarti diamnya para sahabat menjadi isma. Isma itu menjadi kesepakatan. Jadi para sahabat radhiyallahu alaihim membenarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, maka mulailah pada Sayyidina Umar ditetapkan kalender Islam berdasarkan tahun Hijriah, dimulai dari hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu pertanyaan berikutnya tadi kan, kenapa kok bulan Muharram itu yang dijadikan pergantian tahun di dalam Islam?
Ini ada kisahnya kaum muslimin rahimahullah. Walaupun Rasulullah SAW hijrah itu di bulan Rabiul Awal, tapi para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu hijrah itu setelah terjadinya Bai'atul Aqabah yang kedua, yaitu baiatnya orang-orang Madinah yang jumlahnya 73 orang. Dia berbaiat bukan menyatakan Islam, tapi mereka berbaiat untuk mengangkat Rasulullah SAW menjadi pemimpin di kota Madinah. Jadi dalam sirah Nabawi itu ada dua baiat Aqabah. Yang pertama Bai'atul Aqabah yang pertama itu 12 orang pada tahun ke-12 kenabian. Jadi 12 orang ketemu dengan Rasul menyatakan Islam. Baiatnya ini terjadi di Arafah, terjadi di Mina, dan tempatnya di daerah Aqabah. Jangan kita ziarah haji atau ziarah umroh, jangan pernah lupakan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu terjadinya Bai'atul Aqabah, baik yang pertama atau yang kedua itu di daerah Mina. Tapi sekarang ya, tempat ini itu cuma ditandai dengan prasasti kecil gitu toh. Padahal sangat penting ini. Karena Bai'atul Aqabah yang pertama 12 orang masuk Islam sama Rasulullah disuruh dakwah di Madinah. Ya, ditemani oleh salah satu orang sahabat yaitu Musa bin Umair. Dakwah di Madinah setahun itu seluruh kota Madinah sudah masuk Islam. Seluruh Madinah. Padahal yang dakwah bukan Rasul, yang dakwah bukan Rasulullah atau para sahabat-sahabat yang senior. Yang dakwah adalah 12 orang yang akan Bai'atul Aqabah yang pertama, ditambah salah seorang sahabat Musa bin Umair, pulang ke Madinah, pulang ke Yasrib, dakwah seluruh Madinah, kurang setahun semuanya sudah masuk Islam. Padahal Rasulullah SAW itu dakwah di Mekah, 12 tahun, 13 tahun, yang ikut Rasul itu cuma 100 orang. Saking beratnya dakwah di Mekah pada saat itu. Terus akhirnya karena Rasulullah dikatakan oleh sahabat Musa bin Umair, ya Rasulullah, alhamdulillah dakwah di Mekah begitu luar biasa. Seluruh pintu-pintu Mekah telah mengenal Islam. Maka Rasulullah mendengar kabar gembira itu, minta pada sahabat Musa, tolong kirimkan kepadaku wakil-wakil orang asal Madinah, pemimpin-pemimpin Madinah yang telah masuk Islam. Akhirnya pada tahun haji berikutnya, yaitu tahun 13 kenabian, sahabat Musa bin Umair mendampingi 73 orang ketemu dengan Rasul. Para pemimpin-pemimpin Madinah tadi ketemu dengan Rasul, biar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang Quraisy, ketemunya sama dengan Bai'atul Aqabah yang pertama pada musim haji, pada saat orang melakukan prosesi haji di Mina, ketemu 73 orang sahabat orang Madinah tadi di Mina, tepatnya tanggal 12 Zulhijjah, melakukan baiat yang kita kenal dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Oleh itu para jamaah rahimahullah, Bai'atul Aqabah yang kedua itu baiat untuk menolong Rasulullah SAW, janji untuk melindungi Rasulullah SAW. Karena pada saat itu Rasulullah SAW di Mekah dan para sahabat itu diisolasi, diimbar oleh orang kafir Quraisy, dakwah di Mekah mandek total. Para sahabat tidak bisa apa-apa. Jadi 3 tahun, mulai tahun ke-10 kenabian sampai tahun ke-13 kenabian, kaum muslimin itu diembargo. Tidak boleh orang Quraisy berjualan dengan kaum muslimin, tidak boleh orang Quraisy itu berhubungan dengan kaum muslimin. Para sahabat itu hidup selama 3 tahun itu terunta-unta di pinggiran kota Mekah. Dan Rasul tatkala mendengar bahwa Madinah didakwai oleh para sahabat, didakwai oleh 12 orang yang Bai'atul Aqabah, setahun kok masuk Islam, Rasul senang. Nah akhirnya tatkala terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua, ada kisah yang menarik. Karena Bai'atul Aqabah yang kedua adalah baiat mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin di kota Madinah, yang namanya Iblis, pimpinan dari seluruh setan. Dia itu melihat peristiwa ini sangat penting, tapi pemimpin-pemimpin Quraisy tidak ada yang tahu. Kalau sampai nanti Muhammad itu benar-benar pindah ke kota Madinah, terus menjadi pemimpin di Madinah, Islam itu jadi kuat. Maka digambarkan dalam hadis yang sahih,
Iblis itu sampai harus mengabari pemimpin-pemimpin Quraisy di Darun Nadwa. Jadi orang Quraisy itu punya istilahnya sekarang parlemen, tempat untuk musyawarahnya pemimpin Quraisy Darun Nadwa. Nah, karena ada peristiwa Bai'atul Aqabah yang begitu luar biasa, orang-orang Yasrib, orang Madinah siap menganggap Rasulullah menjadi pemimpin, siap menolong Rasulullah SAW dalam urusan agama ini, maka iblis berubah jadi manusia yang tua, yaitu menemui pemimpin-pemimpin apa ya di kota apa ya Mekah, menemui pemimpin Quraisy, dan dia agar informasinya tadi di Bapak itu dipercaya, maka iblis sampai harus berubah jadi apa manusia. Dan itulah kisah adanya apa ya satu kejadian setan itu bisa berubah jadi manusia, tapi manusianya itu raiso ganteng kayak nom-nomane Pak Hendri bukan itu. Raiso ganteng nggak sesuatu, gitu. Nom-nomane Pak Lamasi itu raiso. Itu lagi gitu. Isone jadi wong tuwek elek. Lama jenengan lihat seluruh cerita apa itu setan itu gambarkan elek itu. Sundel bolong elek kan itu loh. Jadi elek. Karena memang dalam kisah berarti sore ini iblis itu bisa berubah jadi manusia, bisanya jadi orang tua elek. Gitu kan. Elek. Lalu jenis genderuwo itu rawat sih nggak mau api. Karena memang manusia itu lapat kolak nanti insan nabi ahsan ditakwin, manusia itu adalah sebaik-baik bentuk yang diciptakan oleh Allah. Maka iblis itu tidak bisa berubah jadi manusia yang ganteng sama kuape atau semua tidak bisa. Nah pada saat itulah iblis ngabari pemimpin Quraisy di Darun Nadwa. Wahai Quraisy, sampai kok gak ngerti ini kejadian istimewa luar biasa. Ya, bahwa orang-orang Madinah telah mengangkat Muhammad itu jadi pemimpin. Kalau sampai Muhammad itu bisa pindah dari Mekah ke Madinah, nanti kamu akan dikalahkan oleh Muhammad. Maka mulai pada saat itulah orang-orang Quraisy bikin kesepakatan bagaimana agar Rasulullah itu tidak bisa pindah ke Madinah, sampai punya satu kesepakatan bahwa Muhammad itu harus dibunuh oleh seluruh orang-orang Quraisy dengan mengumpulkan seluruh ya pemuda-pemuda dari suku-suku Quraisy untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW agar tidak dituntut oleh Bani Hashim, yaitu keluarga Rasul, maka yang bunuh harus merupakan perwakilan dari seluruh suku yang ada di Quraisy. Maka kita tahu pada saat malam hijrahnya Rasulullah, rumah Rasul itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dalam rangka untuk membunuh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu pentingnya hijrahnya Rasul, karena kalau sampai Rasulullah hijrah ke Madinah bisa memimpin umat Islam yang telah hijrah di Madinah, maka ini akan membahayakan Quraisy. Dan maka para jamaah rahimakumullah, karena terjadinya hijrah itu adanya peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka para sahabat oleh Rasulullah diperintahkan hijrah lebih dulu. Jadi Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk mulai hijrah ke Madinah. Nah para sahabat itu satu persatu hijrah yang tidak mengambil itu menjadikan kecurigaan di kalangan orang-orang Quraisy. Disuruh hijrah satu persatu. Lah mulainya hijrah itu adalah di bulan Muharram ini. Sahabat ya, Mus'ab bin Umair hijrah ke Madinah. Satu persatu. Sahabat yang hijrah yang nggak sembunyi-sembunyi satu, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang Umar yang nyuwun sewu subhanallah kan itu ahli gendut, ahli gula. Dia itu mau hijrah itu terus wedi, wong iki barang benernya wedi. Umar langsung berdiri di sekitar Ka'bah, wahai Quraisy, kalau kamu nanti pengen gitu, anak-anakmu menjadi yatim, kalau pengen wanita-wanitamu istri itu menjadi janda, besok Umar mau hijrah, ayo gendut nek wani. Ngoten nggih. Nah, karena sing mantan Sayyidina Umar nih mboten enten sing wani apa menghalangi Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar bisa hijrah itu dengan apa? Ya dengan Allah terbuka. Tapi selain Sayyidina Umar itu kabeh hijrah diam-diam semua. Nah, setelah melihat bahwa kebanyakan kaum muslimin, sahabat yang hijrah itu jumlahnya juga ada banyak, kurang dari 100 dalam catatan sirah. Nah,
kurang 100 yang hijrah bersama Rasulullah SAW tadi. Nah, setelah seluruh sahabat sudah hijrah, baru Rasulullah SAW itu apa? Terakhir sendiri hijrah. Awalnya Sayyidina Abu Bakar sudah mau hijrah duluan, tapi dilarang oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kamu jangan hijrah dulu, tunggu perintah Allah, siapa tahu engkau akan menjadi temanku untuk berangkat hijrah. Akhirnya yang terakhir hijrah itu adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maka dari kejadian ini, bahwa hijrah itu bisa terjadi setelah terjadinya Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua itu di bulan Dzulhijjah, maka dipilihlah bulan pergantian tahun adalah 1 bulan setelah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu ditetapkan sebagai pergantian tahun, tapi karena inilah para sahabat mulai hijrah. Walaupun Rasulullah SAW itu hijrahnya malah di bulan Rabiul Awal. Tapi sing jenenge pemimpin itu tentu. Jadi seluruh sahabat sudah pindah ke Madinah, baru pemimpin itu terakhir hijrah. Mulanya hijrah Rasul itu yang paling berat. Setelah Rasulullah dikepung oleh seluruh pemuda-pemuda Quraisy, jadi rumah Rasulullah sudah dikepung padat oleh seluruh pemuda Quraisy. Mau membantu membunuh Rasulullah SAW. Pada saat yang diincar bahwa Rasul jangan sampai hijrah. Nah, maka pada itu Rasulullah SAW ikhtiar, karena ini rumahnya sudah dikepung, maka Sayyidina Ali yang masih pada itu belum berangkat hijrah disuruh untuk mengganti tempat tidur Rasulullah SAW. Wahai Ali, kamu nanti tidur di tempat tidurku. Biar dikira oleh orang-orang yang mau membunuhku, oleh orang-orang Quraisy yang mengepung rumahku, biar aku kelihatannya masih tidur di kamarku. Jenenge Sayyidina Ali, umurnya masih kecil, kurang dari 14 tahun. Karena Sayyidina Ali itu masuk Islam, itu umurnya kurang lebih 8 tahun. Islam paling gede-gede Sayyidina Ali pada itu ya sekitar 16-17 tahun. Sayyidina Ali masih pemuda yang masih remaja. Disuruh tidur menggantikan tempat tidur Rasulullah. Padahal resikonya ya mati. Nah, itu kira-kira kan ganti, macam kira-kira wantun apa wantun. Nah, itu tak kira wani, nah orang sini boleh karena itu gitu. Tapi nih jenderal itu kan dia mikir kan, gitu kan. Saya kenali berani, gitu. Terus akhirnya Rasulullah SAW minta kepada Allah karena rumahnya sudah dikepung begitu rapat oleh pasukan oleh orang-orang Quraisy yang membunuh Rasulullah, maka Rasulullah SAW atas berdoa kepada Allah, gitu, baca satu ayat, terus Rasulullah SAW melemparkan pasir, lah kok yang ngepung itu tidur semua. Jadi yang ngepung rumah Rasulullah itu, gitu, ya tidur, gitu, sehingga Rasulullah SAW bisa keluar dari rumah beliau. Nah agar Rasulullah SAW bisa sampai kota Madinah dengan aman, maka Rasul itu tidak langsung setelah keluar rumah itu Rasulullah SAW itu langsung di Madinah, tapi Rasulullah SAW memilih Buazur bersama Sayyidina Abu Bakar untuk mengecok orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Jadi setelah keluar rumah itu bukan langsung menuju Madinah, tapi setelah pergi Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar ke Buazur. Rasulullah bersembunyi dulu di Buazur selama 3 hari. Lalu terus makmum pun, maka Rasulullah SAW pada saat itu dan Sayyidina Abu Bakar itu memerintahkan putrinya, ya Sayyidina Abu Bakar, untuk ngirim makanan itu dengan cara membawa kambingnya untuk digembadakan. Sehingga tatkala di padang pasir, tatkala putrinya Sayyidina Umar itu Zainab itu bisa tadi membawa kambing, maka harapannya telapak kakinya putrinya Sayyidina Abu Bakar untuk ngirim makanan kepada Rasulullah di Buazur tadi tidak ketahuan sama orang-orang Quraisy. Karena kalau sampai Rasulullah ketahuan dan terbunuh, maka ini menjadi sesuatu yang sangat yang merugikan dalam Islam. Dan akhirnya tiap hari putrinya Sayyidina Abu Bakar itu mengirim makanan kepada Rasul dengan cara tadi bawa kambing yang banyak, dia berjalan di sekitar telapak kambing
sehingga jejaknya itu tersamarkan dengan kambing yang dibawa oleh putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah 3 hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW merasa sudah aman, orang Quraisy sudah bingung, yang ngejar ke arah Madinah ternyata nggak ada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Setelah 3 hari barulah Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah hijrah berangkat menuju kota Madinah. Dan berangkatnya itu tepat gitu, pada tanggal 1 Rabiul Awal. Dalam satu riwayat, orang-orang yang ngejar Rasul ya sudah sampai ke Gua Sur. Bahkan sudah di atas Gua Sur. Sudah di atas Gua Sur. Sampai Sayyidina Abu Bakar tadi ketakutan. Terus ditenangkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau takut ya Rasulullah? Orang itu kalau menengok ke bawah mesti ketahuan kita. Jadi orang-orang Quraisy yang ingin ngejar kita, ingin bunuh kita, itu kalau itu menengok ke bawah itu mesti tahu kita. Tapi pada saat itu Allah menolong Rasulullah dan para sahabat dengan seekor laba-laba. Yang laba-laba tadi membuat rumah di depan pintu guanya Sur. Jadi di Gua Sur tadi ada laba-laba, rumah laba-labanya itu masih ada. Maka orang yang ngejar Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu semuanya terkecoh. Ini ada gua, rumah laba-labanya masih utuh. Kalau ada orang di dalam, otomatis rumah laba-laba itu rusak. Nah, maka orang yang ngejar Rasulullah nggak jadi masuk ke Gua Sur karena ditolong Allah, karena ada seekor laba-laba yang rumahnya masih utuh. Inilah gambaran begitu pentingnya agar Rasulullah bisa hijrah sampai ke kota Madinah dengan perjalanan yang begitu berat, perjalanan luar biasa. Dan akhirnya tatkala Rasulullah SAW bisa hijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya mulai pada saat itulah Rasulullah SAW bisa memulai hidup baru, mengatur Madinah dengan aturan Islam, meninggalkan Mekah yang menggunakan hukum jahiliyah. Karena Mekah dipimpin oleh orang Quraisy yang menggunakan hukum jahiliyah, maka Rasulullah SAW memulai di Madinah menggunakan hukum Islam, menggunakan aturan Islam. Maka hijrah itulah yang dikatakan oleh para ulama, hijrahnya Rasul itu adalah awal berdirinya daulah Islamiyah, awal berdirinya negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Rasul jadi Rasul untuk menerapkan hukum Quran dan Sunnah tanpa Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin, maka Rasul tidak akan pernah bisa menjalankan hukum Al-Quran dan hukum As-Sunnah. Jadi inilah yang menjadi penting bagi kita kaum muslimin rahimahumullah. Momentum hijrah adalah momentum yang sangat penting di dalam dakwah Rasulullah SAW untuk mewujudkan aturan Islam secara kafah, sehingga Rasulullah SAW bisa menjadi pemimpin di kota Madinah dengan aturan Islam. Maka orang yang berhijrah itu oleh Allah diberikan kemuliaan yang begitu mulia. Senaya digambarkan dalam surat Taubah ayat yang ke-20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, setelah Rasulullah SAW hijrah, itulah Rasulullah bisa melakukan jihad. Jadi kalau nggak ada hijrah, nggak ada jihad. Nggak ada apa? Ya jihad. Nah, jihad itu butuh pemimpin. Jihad itu butuh kekuatan. Maka setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah bisa menjalankan perintah Allah untuk berjihad melawan orang-orang kafir, sehingga Rasulullah SAW selama 10 tahun di Madinah, Rasulullah menggerakkan 28 kali pasukan Islam. Itu tidak bisa dilakukan kalau kita di Mekah. Jadi Rasulullah itu 10 tahun di Madinah, 28 kali Rasulullah melakukan ekspedisi militer, berperang. Berarti kalau dihitung 10 tahun itu 28 kali, tiap tahun itu Rasulullah kira-kira menggerakkan pasukan itu kurang lebih 3-4 kali.
Karena tahun pertama hijrah belum terjadi jihad. Baru tahun kedua itu ada perang yang namanya perang apa? Badar. Nah setelah perang Badar Rasulullah 28 kali menggerakkan jihad. Maka jihad itu baru bisa jalan itu setelah Rasulullah hijrah. Karena dengan hijrah Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah, Rasulullah bisa menjalankan aturan Islam. Umat Islam punya kekuatan, maka kaum muslimin bisa berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya. Nah maka orang yang bisa berhijrah dan menjalankan hukum Allah tadi, maka dikasihkan oleh Allah kemuliaan, ya, a'zamu darajatan indallah. Mereka itu posisinya sangat tinggi di hadapan Allah aja wajalla. Seluruh sahabat yang hijrah itu dijamin oleh Allah dengan surga. Seluruh sahabat yang hijrah itu seluruh dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena hijrah itu menjadi momentum yang sangat penting bagi penerapan Islam secara gampang. Nah dengan hijrah itu akhirnya seluruh hukum Islam bisa dijalankan oleh Allah. Dengan hukum Islam dijalankan, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin sehingga surat Taubah ayat yang 30 ditutup dengan firman Allah, wa ulaika humul faizun. Orang yang berhijrah itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka kaum muslimin rahimahullah, semangat hijrah inilah yang harus kita teladani. Kalau umat Islam ingin dapat kemuliaan, menjadi a'zamu darajatan, umat Islam ingin mendapatkan kemenangan, maka umat Islam harus meniru apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu memiliki semangat atau hijrah. Nah terus hijrahnya kalau sekarang gimana Mas Anwar? Maka hijrahnya itulah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man hajaro mama Allahu anhu. Orang yang berhijrah orang yang mau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah hidup di Mekah itu karena menggunakan sistem jahiliyah harus ditinggalkan. Maka Rasulullah memilih hijrah dari Mekah ke Madinah karena meninggalkan keharaman, karena di Mekah tidak bisa menjalankan aturan Allah. Nah kalau sekarang semangat hijrah itu kaum muslimin harus punya semangat. Apa yang dilarang oleh Allah itu kita tinggalkan. Maka kita akan mendapatkan gelar al-muhajir, termasuk orang-orang yang berhijrah. Kalau dulu misalkan kita masih banyak melakukan keharaman, maka meninggalkan keharaman itu dicatat oleh Allah sebagai al-muhajir, orang-orang yang berhijrah. Intinya orang yang berhijrah adalah orang yang taubat dari seluruh kesalahan yang dia lakukan menuju kebaikan, itulah adalah orang-orang yang berhijrah. Lalu kalau kita dalam kehidupan umat Islam baik secara pribadi atau secara kolektif masih ada sesuatu yang banyak kita lakukan berkenan dengan Allah, maka mari kita tinggalkan apa yang diharamkan menuju yang dihalalkan. Maka insya Allah orang yang mau berhijrah itu akan diampuni oleh Allah seluruh dosanya, diangkat oleh Allah derajatnya, dan akan diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh yang paling simpel, nyuwun sewu, orang hijrah dari sisi cuma sekedar pindah tempat, itu aja oleh Allah diberikan kemudahan. Contoh, enek wong Magetan terus pindah ning Jakarta, biasanya rada sugih napa sugih. Pak Henry pindah saka Caruban nang Pacitan terus balik ning Magetan. Akhirnya untuk beli duwe omah, duwe lemah ning Magetan. Kita Pak Henry nek Caruban tok ya ora iso beli. Ya ngoten gitu. Ya ora iso duwe lemah, ora iso duwe omah. Enten iki enten sing lagi tepi jamaah awake gitu. Saking Brebes Pak Tanto gitu kan. Pak Tanto ini daleme Brebes wong apa setelah pindah saka Brebes to ndi? Oh Tegal kan itu, orang Tegal kan itu. Begini orang Tegal itu saking Tegal betul hijrah neng bawah Jakarta. Dulu warung Tegal, suki. Pak Tanto ini dan hijrah sama Tegal neng Magetan akhirnya untuk Butambo. Kan itu dua rumah neng Magetan. Kita termasuk Pak Lamastri bareng nih, kan itu. Pak Lamastri hijrah sama Surabaya neng Magetan. Dapat untuk Bulan Masri, kan itu gitu. Orang sekedar hijrah dari satu tempat ke tempat lain, membuktikan bahwa rezeki Allah itu sangat luas, membuktikan dunia Allah itu sangat luas, itu oleh Allah aja ditolong. Cuma sekedar hijrah dari sini
pindah dari satu tempat, ya. Karena hijrah itu secara bahasa adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Itu aja oleh Allah diberikan apa? Kemuliaan. Oleh Allah ditunjukkan bahwa rahmat Allah itu luas. Oleh Allah ditunjukkan apa? Kemenangan bagi dia. Apalagi orang yang berhijrah secara syar'i, yaitu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah menuju yang dihalalkan, maka orang tersebut mesti akan diberikan oleh Allah azam darajat, akan diangkat derajatnya dan angkat diberikan kemenangan. Oleh itu para jemaah rahmatullah, mudah-mudahan dengan semangat Muharram, dengan semangat tahun baru hijrah, kita oleh Allah diberi kekuatan untuk menjadi orang-orang al-muhajirun, yaitu berani meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.